saya cek Anda sudah mengumpulkan tugas yang kemarin yang apa? Bikin 7 segmen. Gimana? Ada experience untuk mendesain sesuatu itu? Ada yang kesulitan? Oke, kalau saya lihat tugasnya sih insya Allah udah upload semua. Mungkin bukan sulit ya, cuma Anda harus ngerjakan banyak sekali gitu ya. Karena memang step desainnya seperti itu. Jadi kalau ini kalau misalkan saya ambil salah satu contoh. Oh iya, kemarin ada beberapa yang ngerjakan PDF-nya aja tapi nggak dikumpulkan file shadernya. Nanti minta tolong nanti di-upload ya file shadernya. Jadi biar bisa langsung saya simulasikan seperti ini. Jadi saya yakin sebenarnya kalau Anda, saya bukan apa ya, biasanya pengalaman saya Anda bukan nggak bisa, tetapi biasanya ada hal yang kurang teliti karena memang penyederhanaannya kan banyak kompleks sekali gitu ya. Jadi misalkan seperti ini, saya ambil salah satu contoh aja. Misalkan ini nol semua, berarti di sini tampilannya nol udah oke. Kemudian ini kalau misalkan seperti ini, saya jadikan satu, berarti angkanya satu oke. Kemudian angka seperti ini satu nol satu nol nol berarti angka 2 gitu ya. Kemudian angka ini 4 harusnya 4. Nah, ini mungkin coba dikoreksi lagi. 4-nya mungkin yang ini harusnya nyala ya, tapi mungkin ada yang nggak lengkap di tabelnya gitu ya. Nggak apa-apa, saya rasa di sini kesempatan Anda belajar. Kalau 1000 berarti harusnya angka 8. Kalau 1001 harusnya angka 9. Oke, good. 1001 mungkin hanya di angka 4 tadi yang khususnya untuk ini ya. K1010 berarti harusnya huruf A. Oke. 1011 B dan seterusnya. Oke. Jadi saya rasa yang penting adalah Anda paham bagaimana mendesain suatu sistem rangkaian digital gitu ya. Jadi dari ada kasus berarti step berikutnya adalah Anda membuat apa? Tabel kebenaran. Dari tabel apa istilahnya term dulu ya, inputnya apa, outputnya Anda tentukan. Setelah Anda bisa menentukan input output apa, berikutnya adalah membuat tabel kebenaran. Tabel kebenaran Anda sederhanakan gitu ya, sehingga Anda bisa mendapatkan sejumlah persamaan gitu ya. Nah, seperti yang ini contohnya, berarti karena ini 7 segmen ada 7 output. Sekali lagi bahwa jumlah persamaan adalah berdasarkan jumlah output. Jadi kalau ini 7 segmen berarti ya outputnya 7. Oke. Nah, saya akan lanjut ke sini karena ini sebenarnya konsep selama Anda sudah memahami bagaimana tahapan mendesain sesuatu, itu insya Allah mungkin nggak ada permasalahan kan di sini. Nah, saya akan sharing tentang ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama. Oke, oke, bentar saya share. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan aja langsung ya. Oke, oke. Nah, kita akan belajar tentang jadi digital. Oke. Digital itu ada dua sub besar gitu ya. Yang pertama adalah kombinasi. Oke. Dan yang kedua adalah sekuensial. Nah, sekarang kita masih mempelajari yang kombinasi ini. Kombinasi itu apa artinya? Apabila ada perubahan input, jadi katakanlah di sini ada saklar seperti ini ya. Atau misalkan ada gerbang N gini ya. Ada gerbang N seperti ini. Sekarang saya tanya ya, gerbang N seperti ini. Kalau misalkan ininya logikanya 1, oke. Oke. Pertanyaan saya, outputnya apa? Logikanya 0 apa 1? Nol. Apakah selalu 0?
Gerbang N. Iya, Pak. Kalau ininya 1 gimana? 1. Berarti 1. Oke, artinya apa? Kalau misalkan 1, ini logikanya 1, katakanlah ini huruf I, oke, maka outputnya adalah apa? Ini outputnya adalah I, paham Iya, ya? Jadi artinya apa? Kalau ininya 0, berarti di sininya 0 juga, kan gitu ya, sama ya. Kalau ininya 1, outputnya adalah 1. Jadi kalau misalkan Anda lihat logika ini adalah logika kombinasi. Artinya apa? Perubahan di input itu akan langsung merubah di output. Itu adalah yang logika kombinasi. Jadi kombinasinya adalah kombinasi-kombinasi gerbang yang akan menghasilkan output yang akan berubah saat input itu berubah, saat itu juga. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau gerbang N? Oke. Yang ini itu saya kasih logika 0. Outputnya apa berarti? Outputnya apa? Kalau ini 0. outputnya? 0, Pak. 0, Pak. Kalau ini 0, apakah pernah outputnya 1? Tidak. 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 Oke. Tidak. Jadi bisa kita katakan bahwa gerbang N itu bisa kita anggap sebagai sebuah saklar. Jadi kalau misalkan saklar seperti ini ya, atau keran air gitu ya, atau keran air gitu ya. Nah, atau keran air, oke, di mana ini input, ini output. Nah, yang kerannya itu tergantung dari logikanya ini. Kalau logikanya 1, maka apapun logika ini akan keluar di sini. Tapi kalau ininya 0, berarti apapun perubahan di sini outputnya akan selalu 0. Jadi kalau Anda bayangkan gerbang N itu sebenarnya kayak apa? Kayak uh, keran gitu ya, keran air gitu ya. Sama seperti relay ini gitu ya. Jadi kalau misalkan relaynya nyambung ya ini, kalau misalkan 1 ya ini 1, kalau ini 0 ya ini 0 kan gitu. Kalau ini 1 ya ininya 1. Tapi pada saat ini terbuka, katakanlah ininya 0 logikanya, maka meskipun ininya 1 ya logikanya tetap tidak akan berubah di outputnya. Nah, itu konsepnya kombinasi. Nah, kalau Anda lihat di shader ini gitu ya. Kalau Anda lihat di shader ini akan ada banyak komponen di sini, ada multiplexer, ada decoder, ada komparator dan sebagainya. Apa itu? Nah, kita akan pelajari di sini. Nah, yang kita akan mempelajari beberapa logika kombinasi. Biar tebel. Kita akan pelajari terkait dengan sekarang logika kombinasi. Nah, logika kombinasi yang paling pertama adalah terkait dengan yang kita sebut dengan decoder. Oke. Bentar, encoder dulu. Encoder. Apa fungsinya encoder? Encoder adalah berfungsi untuk membuat kode dari input. Oke. Saya nggak ngerti apakah Anda pernah mengalami atau ada yang pernah punya kayak apa Indovision gitu ya, atau apa TV satelit gitu ya. Sekarang kan nggak umum ya, sekarang TV sudah IP base semua. Nah, kalau kita bicara masalah TV satelit gitu ya, jadi katakanlah di sini ada stasiun TV, oke. Nah, TV-nya akan dipancarkan ke satelit. Nah, ini katakanlah pemancar satelit. Kemudian di sini ada satelitnya apa? Ada satelit katakanlah ya, satelit Palapa atau apalah. Kemudian di sini ada penerima di rumah Anda, katakanlah ini rumah Anda. Oke. Nah, Anda mungkin masih ingat kalau misalkan Anda mau langganan Telkomvision, Indovision dan sebagainya, Anda perlu apa? Ada yang pernah tahu? Parabola. Setelah parabola, Antena. setelah antena, langsung masuk TV bisa nggak? Perlu Perlu apa? Kabel, Pak.
Oke. Jadi sekarang gimana caranya? Katakanlah kan TV itu ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar gitu ya. Nah, siarannya itu kalau misalkan ini dipancarkan ke satelit, kemudian diterima di rumah Anda, kalau TV yang tidak berbayar ya langsung bisa di play. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau misalkan TV berbayar? Karena berbayar berarti kan harus ada sesuatu yang eh, eh, membuat agar penerima ini kalau nggak bayar nggak bisa kan gitu ya. Apa yang dilakukan? Maka dia akan menambahkan yang namanya encoder. Fungsinya apa encoder ini? Fungsinya adalah mengubah sinyal yang biasa, gitu ya, katakan gini, menjadi acak, menjadi acak. Kenapa diacak? Ya biar nggak bisa ditonton. Jadi kalau misalkan orang yang biasa nerima tanpa alat tertentu, ya terimanya yang acak, diacak ini. Gitu ya. Nah, untuk menerjemahkan data yang diterima, gimana caranya? Dia membutuhkan suatu perangkat yang namanya decoder. Jadi alat ini fungsinya adalah mengubah yang acak ini menjadi, katakanlah yang ini acak ya, ini acak menjadi sinyal yang benar lagi. Intinya seperti itu. Jadi di sini ada encoder, di sini ada decoder. Encoder adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk merubah informasi menjadi kode. Kodenya apa? Mungkin kalau Anda pernah kayak Morse. Morse itu kan kode juga ya. Huruf A dijadikan kode titik-titik dan sebagainya. Kemudian dari titik-titik dibalikin lagi menjadi huruf A. Nah, itu proses encode dan decode. Atau misalkan Anda mencet huruf A di komputer. Pertanyaannya emang kalau misalkan Anda ngirim ke internet, di internet itu huruf A-nya jalan? Kan enggak gitu. Huruf A itu dikonversi menjadi, katakanlah huruf A yang Anda kirimkan. Oke. Maka dia akan melewati yang namanya encoder. Encoder akan menjadi kode ASCII. Nah, mungkin Anda tahu A itu karena sistemnya biner, A itu katakanlah 01000001. Jadi yang dikirimkan yang kodenya mana? Yang ini kodenya. Yang inilah yang dikirimkan melalui jaringan internet atau melalui apapun. Nah, sampai tujuan apa yang dilakukan? Oke. Nah, ini akan masuk ke yang namanya decoder, akan dikembalikan ke huruf A lagi. Jadi paham ya. Jadi intinya bahwa encoder dan decoder itu adalah sebuah perangkat yang intinya berpasangan gitu ya, yang berfungsi untuk menerjemahkan sebuah informasi menjadi kode. Kalau decoder berarti dari kode menjadi informasi. Jadi encode merubah jadi kode, decode berarti dari kode menjadi informasi. Nah, sekarang bagaimana implementasinya di dalam digital? Nah, paling sederhana adalah encoder. Oke. Katakanlah misalkan 2 to 4. Apa ini maksudnya? Kalau Anda punya sebuah perangkat, oke, katakanlah seperti ini. Oke. Inputnya ada 2, berarti kombinasinya ada berapa? Ada 2 input. Ada berapa kombinasi? 4. Oke, ada input 0. Katakanlah inputnya ada input 0 dan input 1. Maka di sini akan ada 4 output. Katakanlah ini output 0, output 1, output 2, output 3. Nah, gimana caranya mekanisme kerjanya? Nah, kita kalau misalkan kita buat seolah-olah tabel kebenaran ya, oke. Maka di sini berfungsinya adalah kalau misalkan di sini 00, oke, maka yang keluar, oke, karena dapat kombinasi ya, berarti yang aktif hanya output 0. Jadi seperti ini. Oke. Nah, gimana kalau misalkan enggak seperti itu? Katakanlah di sini 0 ya, atau misalkan 01 misalkan seperti ini. Berarti gimana? Berarti yang output 1 yang akan aktif. Ini ya gitu. Jadi gampangannya apa? Gampangannya ini ngerubah biner, gampangannya ya, ke desimal. Gitulah contohnya. Jadi kalau misalkan 01, binernya 01 berapa? Berarti angka 1. Kemudian kalau misalkan ininya 10, ininya 1, ininya 0, berarti keluarannya adalah 01,
0, 0. Kalau outputnya 1, 1 berarti gimana? Berarti ya 1, 0, 0, 0 dan seterusnya. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan input, jadi ini adalah output. Nah, jadi gimana caranya mendesain rangkaian ini? Ingat tahapan kemarin waktu Anda buat tabel apa? Buat 7 segmen. Berarti setelah Anda tahu inputnya ini, outputnya ini, oke, berarti kita bisa membuat tabel. Nah, tabelnya berarti sekarang yang saya tanya, berarti tabelnya ada berapa baris? Inputnya berapa, outputnya berapa? Inputnya ada berapa? Yang ini? 2, Pak. Oke, good. Berarti ada I0 dan I1. Outputnya ada berapa? 4, Pak. Oke, ada katakanlah ini O0 atau ini O0, O1, O2, O3. Ini ya, ada 4. Berarti kalau 2 ada berapa kombinasi? Kalau inputnya ada 2, kombinasinya ada berapa? 4. Oke, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Outputnya seperti apa? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa fungsi encoder adalah ini adalah decoder bukan encoder ya. Decoder karena ini adalah kode biner, outputnya adalah informasi. Oke, kebalik nggak apa-apa deh. Jadi ini adalah bukan encoder tapi ini decoder. Karena inputnya apa? Inputnya adalah kode. Sehingga kalau misalkan Anda lihat di sini katakanlah misalkan seperti ini 1000. Kalau ini yang 0100. Kalau ini 0010. Yang ini 0001. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah decoder. Nah, kalau encoder gimana? Encoder kebalikannya. Outputnya adalah kode. Bentar, maaf.
Oke, mohon maaf. Nah, oke maaf tadi ini saya mau bahas decoder jadi encoder keliru encoder. Kalau decoder gimana? Encoder itu jadi ini inputnya adalah informasi. Oke. Katakanlah di sini ada I0, I1, I2, I3. Oke. Yang outputnya adalah kode. Oke. Nah, karena di sini kita menggunakan binary berarti kodenya adalah O0 dan O1. Berarti kalau seperti ini saya rasa Anda paham tabelnya seperti apa. Nah, harusnya tabelnya kan seperti ini. Berarti ini inputnya ada berapa? Ada 4 ya. Berarti I0, I1, I2, I3. Nah, idealnya gimana idealnya? Idealnya yang aktif salah satu. Misalkan gini, saya ingin menerjemahkan angka 0, berarti kan yang saya aktifkan yang ini. Kodenya seperti ini misalkan. 1000. Berarti outputnya apa? Berarti angka 0. Berarti 00. Kodenya adalah 00. Sehingga di sini adalah outputnya kode. Berarti output 0 dan output 1. Oke. Nah, katakanlah inputnya seperti ini, outputnya seperti ini. Berarti inputnya adalah informasi. Saya mau mengirimkan angka 0 katakanlah, berarti harus nyampe ke decodernya gitu ya. Akan menjadi kode. Ini kode. Ini adalah input informasi, input. Nah, berarti ini adalah apa? Ini adalah encoder 4 ke 2 gitu ya. Jadi tabel kebenarannya gimana? Nah, kalau inputnya ideal 001 katakanlah, berarti di sini 00 kan gitu ya. Kan tujuannya utama tadi seperti ini. 00110 di sini jadi 0 oke, sorry. Katakanlah ini angka 1 ya, berarti angka 1. Berarti di sini 10. Katakanlah kalau 0100 berarti 01 1000 berarti 11. Nah, seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak kemungkinan yang di luar ini? Ada nggak kemungkinan ini di luar ini? Ada yang bisa jawab? Kan ini inputnya 4. Harusnya berapa kombinasinya? Kalau inputnya 4. 16. Oke, betul. 16. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau inputnya di luar ini? Kan ini yang kita harapkan kan? Artinya ini adalah yang oke. Gimana kalau misalkan inputnya di luar yang kita harapkan? Katakanlah inputnya 0000. Oke. Kan ini tidak bisa kita terjemahkan gitu ya. Karena kita inginnya bahwa setiap saat itu hanya boleh satu yang aktif. Berarti gimana? Berarti kita harus menambahkan informasi yang satu tabel lagi yang namanya error gitu ya. Oke. Jadi ini adalah untuk yang error. Berarti kalau error gimana? Ya selain berarti kalau misalkan kodenya sesuai dengan ini berarti errornya logikanya 0. Kenapa? Berarti ini bisa kita terjemahkan. Gimana kalau misalkan outputnya katakanlah 0011? Kan nggak bisa diterjemahkan. Ya mungkin di sini akan keluarannya tetap 00 tetapi errornya aktif. Jadi seperti itu. Sekali lagi tabel ini sesuai dengan desain kita. Dan desain kita adalah selama inputnya tidak sesuai dengan 4 ini, dia dianggap error. Oke. Nah, sehingga kalau misalkan Anda sudah dapatkan tabel ini, saya rasa Anda sudah bisa mendesain rangkaiannya seperti apa, rangkaian decoder. Kalau encoder seperti apa? Encoder sama seperti ini. Cuman kalau misalkan di sini berarti ada satu pin lagi, yang pin yang namanya error. Oke. Jadi kalau misalkan ternyata ada suatu kondisi, katakanlah inputnya 1111, berarti gimana? Berarti errornya harus logikanya 1. Artinya kalau errornya 1, artinya apa? Artinya input ini tidak bisa diterjemahkan karena inputnya tidak sesuai dengan desain kita. Nah, gimana dengan decodernya? Decodernya sama seperti ini, tetapi inputnya ditambah 1, yaitu error. Oke. Jadi kalau misalkan ada errornya 1, maka di sini outputnya jadi 0 semua. Katakanlah
Di sini inputnya kan I0, I1 sama error gitu ya. Harusnya errornya adalah 0. Tetapi kalau misalkan errornya ada angka 1 gitu ya, apapun di sini, oke, apapun I1 dan I0, oke, maka X ini untuk menggantikan apapun ya, dia bisa 0 atau 1. Oke, maka di sini outputnya akan selalu 0. Oke. Jadi Anda bisa menggunakan X untuk menggantikan boleh 0 atau boleh 1. Artinya apa? Kalau errornya 1, Anda nggak peduli ngelihat I0 atau satunya, maka di sini 0. Tetapi tentu saja membuat aplikasi seperti itu. Sehingga nantinya yang diharapkan rangkaian kombinasinya adalah seperti ini. Jadi kalau ini adalah encoder katakanlah 4 ke 2, oke, di mana inputnya adalah seperti ini, I0, I1, I2, I3, oke. Kemudian di sini ada dua output, ada output 0, output 1 dan error, katakan seperti ini. Ini adalah encoder, maka dia akan berpasangan dengan sebuah decoder. Decoder berapa? Decodernya 2 to 4. Oke. Nah, sehingga ini akan nyambung ke sini, ini akan nyambung ke sini, output ini akan menjadi input 1, error. Outputnya adalah mengembalikan nilai ini, gitu ya. Berarti di sini adalah output 0, output 1, output 2, output 3. Oke. Jadi dengan seperti ini, oke, maka informasi yang dikirimkan itu akan lebih sederhana. Contohnya gimana? Katakanlah informasinya seperti ini. Saya mau mengirimkan angka 0, 1, 0, 0, 0, 0. Oke. Berarti gimana? Maka di sini akan 0, 0, maka errornya juga 0. Ya. Kalau di sini 0, 0 dengan errornya 0, maka dia akan terjemahkan menjadi 0, 0. Kembalikan ke ini tadi. Berarti dia akan kembalikan ke 1, 0, 0. Artinya input ini akan sama dengan output yang ini. Tetapi ini adalah transmisinya. Transmisi. Oke. Nah, sekarang Anda bayangin juga bagaimana kalau misalkan saya ingin apa istilahnya? Contohnya gini. Di dalam kehidupan sehari-hari apa yang paling umum Anda gunakan? Anda apa? Encoder yang Anda ketahui. Nah, contohnya adalah keyboard Anda. Keyboard Anda itu tombolnya berapa? Ada yang tahu? Keyboardnya berapa? Hitung keyboard sekarang. Paling tidak ada tombol berapa? Ada 100? Ada ya? Lihat. Tombolnya berapa keyboard Anda? Oke. Nah, sekarang contohnya keyboard Anda, keyboard komputer. Keyboard. Oke. Keyboard komputer itu rata-rata jumlahnya adalah 100 lebih. 100 sampai 200 komputer. Anda bayangin kalau misalkan setiap tombol, katakanlah huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan sebagainya, itu langsung nyambung ke apa mainboard Anda. Gitu ya. Artinya apa? Anda butuh 100 kabel. Paham ya? Nah, dengan encoder ini, maka Anda bisa menyederhanakan semuanya. Sehingga Anda tidak perlu menggunakan 100, tetapi input yang sebanyak 100 tadi, oke, ada banyak itu, tinggal masuk ke sebuah encoder. Oke. Katakanlah inputnya ada 0 sampai 255. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau 4 input, oke, itu bisa menjadi 2 saja kombinasinya, gitu ya. Kenapa? Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke. Kalau 256, itu 2 pangkat berapa? Pertanyaannya. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 8. 8. Oke, good. Artinya apa? Anda misalkan punya 200 input, Anda tidak perlu
menarik kabel 255 ke mainboardnya, tetapi di sini cukup dikodekan menjadi 8 jalur 1 2 5 6 7 8. Artinya apa? Cukup 8 jalur ini sudah bisa mewakili 255 input. Paham ya? Dan ini akan sangat-sangat efisien dibandingkan Anda membuat 255 kabel. Jadi ini banyak digunakan. Jadi ini adalah encoder, katakanlah ini 256 ke 8, berarti nanti di decoder di 8 ke 256. Kurang lebih contohnya seperti itu. Jadi ini adalah saluran transmisinya. Jadi di komputer Anda itu ada decodernya di keyboardnya. Oke. Oke, itu yang untuk encoder dan decoder, gitu ya. Jadi nanti tugas Anda apa? Tugas Anda adalah mencoba untuk membuat ini rangkaian paling sederhana, encoder 2 ke 4 ini menjadi rangkaian digitalnya. Saya rasa ini jauh lebih sederhana dibandingkan yang kemarin yang Anda membuat pakai 7 segmen. Jadi pertama adalah rangkaian yang pertama adalah decoder dan decoder. Kemudian yang kedua adalah oke. Saya akan tampilkan di sini aja. Jadi kalau logika kombinasi, oke. Jadi ini ya. Jadi ada nanti akan saya sharing deh. Jadi ada encoder, jadi ada proses digital untuk membuat kode masuk ke saluran transmisi. Jadi saluran transmisi ada di sini. Jadi encoder itu inputnya adalah 2 pangkat N, outputnya N. Gitu ya. Jadi ini langkah tahapannya sama seperti yang kemarin. Oke. Outputnya 4. Kalau sesuai dengan yang kita inginkan, maka dia akan kodenya oke. Kalau misalkan nggak sesuai, B1 ini yang akan menunjukkan error. Gitu ya. Jadi seperti ini. Kalau misalkan tabel kebenarannya, dan setelah mendapatkan tabel kebenarannya, seperti biasa Anda bisa menyederhanakan menggunakan Karnok atau menggunakan apapun untuk mendapatkan rangkaiannya. Oke. Nanti setelah rangkaian Anda bisa coba untuk membuat apakah benar kodenya seperti itu. Anda bisa menggunakan Karnok untuk menyederhanakan itu. Oke. Nah, decoder kebalikannya. Jadi kalau misalkan ini adalah encoder, jadi kalau misalkan Anda bayangkan transmisi ini, kalau tanpa encoder decoder, Anda mau mengirimkan 255 informasi, berarti Anda perlu 255 kabel, pasti nggak efisien. Tapi begitu menggunakan encoder, Anda cukup 2 pangkat N-nya. Gitu ya. Berarti kalau misalkan 255, cukup 8 jalur. Dan itu pasti menyederhanakan. Jadi kalau Anda pernah bongkar keyboard itu cukup ada satu kabel pelangi gitu ya, kabel pita gitu ya, yang jumlahnya kurang lebih 8 garis seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua adalah multiplexer. Nah, multiplexer ini apa? Multiplexer adalah intinya adalah pemilih jalur. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat seperti ini, kurang lebih multiplexer ini adalah untuk menentukan mana yang akan dikeluarkan di output. Jadi kalau misalkan, oke, saya mungkin secara umum gini ya, kalau misalkan saya gambarkan. Oke. Oke, misalkan di sini saya tulis multiplexer. Oke. Tadi sudah saya gambarkan bahwa kalau misalkan ada suatu gerbang seperti ini, oke. Kemudian di sini ada gate, gitu ya. Katakanlah di sini ini adalah selektornya, gitu ya. Sekarang pertanyaan saya tadi, kalau S-nya 0, apa yang terjadi di output? 0, Pak. Oke, outputnya akan selalu 0. Oke. Outputnya akan selalu 0. Karena ini 0. Tapi gimana kalau misalkan ini 1? Katakanlah ini I. Berarti outputnya sama dengan apa? Kalau ini I. Tergantung dari inputnya satu lagi tuh. Oke, good. Berarti outputnya adalah I. Jadi kalau misalkan saya buat tabel kebenaran, ini ya, katakanlah di sini adalah S.
Oke, di sini adalah I, gitu ya. Oke, jadi sama seperti tabel kebenaran ya. Jadi kalau misalkan ini adalah out. Kalau S-nya 0, maka outputnya adalah 0. Kalau S-nya 1, berarti di sini I, gitu ya, karena tergantung I-nya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan rangkaiannya seperti ini? Saya buat 2 buah rangkaian, ini ya. Oke. Keduanya saya masukkan gerbang OR. Oke. Di sini. Nah, kemudian di sini ada selektor. Oke. Ini lompat. Oke. Di sini gerbang inverter di sini. Oke. Katakanlah seperti itu. Ini adalah I0, ini adalah I1, di sini adalah O. Oke. Nah, pertanyaan saya, katakanlah inputnya di sini, ini adalah selektornya. Di sini S. Oke. Katakanlah S-nya sama dengan 0. Oke. Oke. Nah, kalau ini S-nya 0, oke, berarti di sini logikanya apa? Kalau ini gerbang 1 dan ini gerbang 2, kira-kira yang akan meneruskan I itu yang 1 atau yang 2? Kalau S-nya 0. 2. Oke, kenapa kok 2? Karena di sini logikanya jadi 1. Gitu ya. Ingat kalau logikanya gerbang N salah satu 1, maka di sini jadi I. Tapi kalau yang ini adalah 0, maka keluarannya adalah 0. Sehingga kalau misalkan 0 dengan, katakanlah ini katakanlah I1 ya. 0 dengan I1 berarti di sini adalah I1. Sehingga bisa kita katakan bahwa analoginya ini adalah saklar gitu ya. Jadi ini adalah input, ini adalah input 0, adalah input 1. Kemudian di sini ada saklarnya output. Oke. Jadi seolah-olah di sini ada saklar yang dikendalikan oleh S. Paham ya? Jadi suatu saat dia akan switch ke atas, jadi seperti ini, misalkan seperti ini. Tapi suatu saat dia akan switch ke sini. Sehingga outputnya tergantung apa? Tergantung S. Sehingga kalau misalkan kita gambarkan tabel kebenarannya, di sini adalah S, di sini adalah out. Pada saat S0, katakanlah seperti ini ya, S0, berarti outputnya sama dengan apa? I1 apa I0? Kalau S-nya 0. Yang bawah atau yang atas yang dilewatkan? Kalau S-nya 0. Gimana kalau ininya 0? Kalau ini 0, maka ini 0. Ini adalah 1. Berarti kalau ini 0, outputnya pasti 0. Kalau ini 1, nah baru inputnya 1. Sehingga apapun diorkan dengan 0, hasilnya adalah pasti bilangan itu sendiri. Gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan tabel kebenarannya seperti ini. Jadi kalau misalkan S-nya 0, maka outputnya adalah I1. Kalau S-nya 1, berarti outputnya adalah I0. Jadi kurang lebih seperti ini tabelnya. Jadi ini adalah multiplexer. Intinya bahwa multiplexer itu adalah pemilih jalur. Gitu ya. Jadi kuncinya adalah di selektornya. Jadi ada berapa banyak jalur yang bisa dilewati, itu berapa berapa banyak input yang bisa dipilih, itu tergantung pada selektornya. Oke. Nah, sekarang tolong perhatikan bahwa contoh ini adalah satu rangkaian multiplexer. Ini yang kita sebut dengan multiplexer. Oke. Pertanyaannya, inputnya ada berapa? Ada 2. Oke. Berarti ada 2 input. Masing-masing input 1 bit. Oke, paham ya? Jadi multiplexer 2 input, 1 bit. Nah, sekarang gimana kalau misalkan inputnya ada 3? Inputnya ada 3. Ada I0, I1, I2. Pertanyaan saya, berarti selektornya butuh berapa kalau inputnya 3? Apakah 1 ini bisa, kan kalau 1 hanya kombinasinya hanya 2 ya. Kalau enggak yang I0, ya I1. Gitu ya. Kalau hanya 1 selektor.
Kalau inputnya 3, berarti Anda butuh berapa selektor? Ada yang bisa bantu? Inputnya 3. Gimana? Halo? Katakanlah I1, I2, I0, I1, I2. Berarti berapa selektor yang dibutuhkan? Kalau hanya S, berarti dia hanya 2 kombinasi kan? Kalau nggak 0, ya 1. Sehingga kalau output, ya pilihannya ya I0 atau I1 atau I2. Nah, kalau S-nya cuma 1, dia kombinasinya hanya ini. Berarti dia nggak bisa untuk menghandle 3 input. Paham ya? Berarti gimana caranya? Berarti Anda harus punya 2 selektor. Oke. Mungkin 00 adalah I1, 01 untuk I1, 10 untuk I2, 11 gimana? Ya nggak dipakai nggak apa-apa. Jadi dengan seperti ini, maka saya akan bisa membuat sebuah multiplexer. Ini ya, multiplexer 2 input, 1 bit. Kenapa kok 1 bit? Karena masing-masing ini hanya outputnya hanya 1 bit. Satu jalur output. Rangkaiannya gimana rangkaiannya ini? Rangkaiannya sederhananya adalah dengan menggunakan referensi ini, maka saya akan bisa membuat, katakanlah, misalkan, di sini ada gerbang N, ada gerbang N, ada gerbang N, ketiganya masuk gerbang OR, ini. Selektornya gimana? Selektornya ada 2, berarti ada S0, ada S1. S0 ada S0 aksennya, S1 ada S1 aksen. Inputnya gimana? Inputnya katakanlah di sini adalah input 0, di sini adalah input 1, di sini adalah input 2. Sekarang kita lihat tabel ini. Input 0 yang pertama, input 0 akan apa? Akan aktif. Jadi outputnya ini akan menjadi input 0 apabila S1 dan S2, S0-nya logikanya 0. Berarti gimana? Kalau logikanya 0, ini gerbang N. Ingat, kalau gerbang N berarti dia hanya akan aktif apabila 1. Berarti saya tidak mungkin mengambil jadi S0-nya, tetapi harus yang di inverter. Jadi seperti ini. Sehingga kalau misalkan katakanlah logikanya di sini 0, 0, berarti kalau di sini 0, berarti di sini 1. Nah, sehingga kalau misalkan di sini 1, 1, katakanlah di sini I0, berarti di sini adalah I0. Nah, gimana dengan yang lain? Nah, kita teruskan. I1 ini adalah pada saat S0-nya 1, S1-nya 0. Berarti yang ini, S0-nya 1. Berarti yang ini saya ambil dari sini. Ini. Yang ini logikanya tetap 0. Berarti ini tetap saya ambil dari sini. Sehingga kalau misalkan Anda amati di sini, pada saat ini katakanlah 1, berarti di sini 1. Kalau di sini 0, katakanlah ini 0. 0 berarti ya ini 0 gitu ya. Jadi kalau misalkan kondisinya ini 0, 0, maka yang aktif adalah yang ini. Yang ini karena di sini 0, maka di sini outputnya pasti 0. Gitu. Nah, sekarang yang ketiga gimana? Kita lihat yang rangkaian yang ketiga. Yang ketiga 1, 0. Berarti S1-nya 1. Berarti kita ambil dari yang ini. S1-nya 1. S0-nya 0. Berarti kita ambil dari mana? Dari yang logikanya 1. Seperti ini.
Sehingga kalau misalkan kita bisa tes ya. Katakanlah ininya 0, S1-nya 0, S0-nya 1. Apa yang terjadi? Oke. Kita lihat di sini. Gerbang pertama gimana? Kalau ini 1, maka ini 0, ini 1. Kita lihat di sini. Oh, berarti yang ini 0. Berarti yang ini pasti 0. Oke. Sekarang kita lihat gerbang kedua. Gerbang kedua, di sini 1. Oke, 1. Di sini berarti logikanya 1. Pin kedua gimana? Kalau ini 0, berarti di sini 0. Berarti yang ini 0. Ini nyambungnya ke yang sini. Berarti kalau 0, berarti di sini 1. Berarti di sini 1. Berarti di Pak, sini. maaf sebelumnya Pak, kursor Bapak nggak ada Pak. Di sini. Tapi gambarnya kelihatan ya? Ah, yang ini udah Pak. Oke. Oke, makasih. Jadi kalau misalkan Anda lihat di sini, kalau ini 0, ini 1. Gitu ya. Jadi kalau ini 0, ini 1. Berarti kita lihat di sini 1. Nah, ini kan 1 ya. Kalau yang ini 0, kalau yang kedua ya, baris kedua ya. S1-nya adalah 0. Berarti kalau 0, berarti di sini 1. Nah, ini nyambungnya ke sini 1. Berarti yang ini I1. Berarti kalau misalkan 1, 1, I1, berarti outputnya adalah ini I1. Gimana dengan yang ketiga? Yang ketiga, karena ini tetap 0, 1 ya. Kita lihat jalur ini berarti dari sini. Berarti di sini logikanya 0. Kalau yang satunya ini dari logika 0 juga. Berarti di sini 0. Di sini I2. Berarti output, ingat gerbang N salah satu aja 0 pasti. 0. Kalau OR gimana? Apapun yang di-OR-kan dengan 0, apapun di-OR-kan dengan 0, maka hasilnya adalah nilai itu sendiri. Sehingga outputnya adalah ini 1. Jadi sama seperti yang kedua ini. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu kalau multiplexer. Jadi multiplexer intinya adalah memilih jalur. Gitu ya. Jadi kita buat selektor ini untuk memilih berapa banyak jalur yang kita butuhkan. Nah, jadi contohnya sama seperti di sini. Oke. Persamaannya kurang lebih sama seperti ini. Nah, kalau ini adalah multiplexer. Satu inputnya ada berapa? Inputnya ada 2. Kenapa kok bukan 4? Nah, Anda lihat di sini. Outputnya ada berapa bit? Outputnya ada 2 bit. Berarti multiplexer ini adalah multiplexer 2 bit. Oke. Inputnya ada berapa? Inputnya ada 2. Ada M dan N. Jadi pada saat selektor itu memilih nilainya 1, maka keduanya ini yang akan keluar di sini. Jadi M1 dan M2 yang akan keluar di O1. Pada saat S-nya berbalik, maka yang keluar adalah N1 dan N2. Sehingga di sini outputnya ada 2. Oke. Jadi kurang lebih persamaannya seperti ini, rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah contoh sama seperti yang tadi ya. Jadi selektor ini yang akan menentukan mana dari input ini yang akan diteruskan ke output. Dan ini akan sangat banyak digunakan di rangkaian digital ya, apalagi di dalam komputer Anda. Untuk misalkan jalurnya cuma 1, tetapi Anda harus mengantrikan dari 4 buah input. Dan ini kejadian juga di network gitu ya. Datanya banyak yang mau dikirim, tetapi kabelnya cuma 1 ya, pasti gantian. Gimana cara gantiannya? Ya ini. Oke. Jadi, nah demultiplexer gimana? Demultiplexer kebalikannya. Demultiplexer, jadi kalau misalkan rangkaiannya tadi saya simpelkan saja, katakanlah multiplexer ya. Multiplexer itu berarti memilih jalur dari, katakanlah dari 4 input, katakanlah ada I0 sampai I3. Kemudian ada inputnya, di sini inputnya adalah S0 dan S1 gitu ya. Maka kita cukup membutuhkan satu jalur saja untuk sampai ke datanya keluar di sini. Dan inilah yang sebenarnya, ini output 0 sampai output 3. Ini adalah transmissionnya. Transmission. Di sini juga ada S0, S1. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ini adalah demux. Kalau Anda masih ingat
telepon yang lama, gitu ya, mungkin Anda nggak pernah nemu ya telepon kabel di rumah itu. Sama seperti ini. Telkom kan nggak mungkin narik jalur ini sebanyak mungkin antar kota. Mungkin jalurnya cuma satu. Tetapi misalkan si I0, si A, ini mau ngomong sama O3, gimana caranya? Ya berarti seolah-olah ininya di selektornya itu disambungkan ke sini. Oke. Yang ini seolah-olah yang ini disambungkan ke sini. Jadi akhirnya seolah-olah dia akan nyambung ke O3. Ini yang nantinya kalau Anda belajar Telkom, Anda akan belajar yang namanya paket switching atau circuit switching. Ini adalah contoh circuit switching. Karena sirkuitlah yang memilihkan jalur. Gitu ya. Jadi kalau katakanlah yang dari kota A mau ke kota B, I0 mau ngobrol ke O3, ya udah berarti tinggal S0, S1-nya berarti kalau yang ini 00 nyambung ke atas, yang ini 11 berarti nyambung ke O3. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait multiplexer dan demultiplexer. Jadi sama ya, kebalikannya saja. Kalau multiplexer itu berarti yang mana tadi? Yang input. Oke. Nah, multiplexer seperti ini. Ada 4 input, dipilih dengan selektor. Kalau di multiplexer kebalikannya, ada input, dijadikan banyak output. Nah, di shader logic sendiri, itu ada... Oke. Nah, kalau Anda... Coba ya, aja. Oke. Nah, di sini sudah ada yang namanya decoder sama encoder. Jadi, nah ini ada 4 kali 1 mux gitu ya. Ada juga decoder. Oke. Decoder 2 ke 4. Nah, ini sebenarnya sama seperti apa yang Anda pelajari. Oke. Oke. Jadi ada encoder, inputnya 2, outputnya 4. Oke. Nah, error ini untuk membuat error. Nah, kalau multiplexer gimana? Nah, contohnya seperti ini. Nah, kenapa kok ada 4? Nah, ini contohnya ini ya. Ini ada 16 input katakanlah. Outputnya cuma 1. Ya. Oke. Nah, di sini hanya ada multiplexer, di sini nggak ada demultiplexernya. Jadi nanti selektor inilah yang akan berfungsi untuk memilih jalurnya yang mana yang akan dikeluarkan di sini. Jadi contohnya misalkan output seperti ini. Oke. Ini masih abu-abu. Tapi kalau misalkan katakanlah ini kita buat 4 input ya. Oke, katakanlah yang ini ke sini, yang ini ke sini, ke sini, ini ke sini. Oke. Oke. Nah, nantinya akan sangat tergantung pada logiknya, gitu ya. Nolnya yang paling bawah, gitu ya. Oke. Nah, Anda bisa lihat, kalau ini 0 semua, maka dia akan melewatkan jalur yang paling bawah. Gimana kalau misalkan selektornya saya rubah menjadi seperti ini, maka dia akan melewatkan yang jalur yang lain, bukan yang jalur ke 0, gitu ya. Nah, rangkaian dalamnya seperti apa? Itulah kenapa kok Anda perlu belajar rangkaian ini. Jadi basicnya seperti ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri dulu ya. Nanti sekali lagi kalau ada 2 tugas ya, tugas Anda, mungkin saya tulis di sini aja. Yang pertama, buat rangkaian encoder, decoder. Oke, masing-masing kalau encodernya adalah 4 input, 2 output, decoder ke 4 ke 2, decodernya 2 ke 4. Oke. Nah, jadi nanti gambarannya harusnya kalau misalkan Anda sudah membuat rangkaiannya seperti tadi. Jadi ini ada jalur 2, ini ada
4 input, di sini ada 4 input. Oke. Yang kedua, Anda buat, ini nanti semua simulasikan di shader ya. Dan nanti pada saat upload, tolong upload penjelasannya plus file shader. Yang kedua adalah Anda buat rangkaian, oke, multiplexer, demultiplexer, oke, untuk 4 input, 2 bit. Demultiplexernya berarti inputnya adalah 4 output, 2 bit. Bedanya ini ya, kalau multiplexer, kalau decoder seperti decoder itu berarti ini adalah fungsi dari 2 pangkat n-nya, fungsi n-nya. Kalau yang multiplexer itu jalurnya misalkan 4 bit, oke. Berarti apa maksudnya? 4 bit berarti di sini harus ada 2 jalur, 2 bit. Oke. Jadi nantinya di sini ada 4 in 4 out, berarti di sini mungkin gini deh. Jangan 4 kebanyakan biar Anda paham. Katakanlah di sini 2 in, ini 2 out. Nah, artinya apa? Nah, mungkin ada 2, katakanlah di sini ada 2. Katakanlah di sini A0, A1, di sini B0, B1. Berarti di sini selektornya. Di sini selektor. Outputnya gimana? Outputnya juga sama. Berarti di sini ya katakanlah A0, A1, di sini B0, B1. Input di sini harus keluar di sini. Jadi misalkan selektornya adalah 0, oke. Logikanya 0, maka yang A yang akan diteruskan ke sana. Yang kalau di sini diteruskan ke sana. Kalau selektornya 1, oke. Berarti yang B yang diteruskan ke sana. B diteruskan ke sana. Nah, intinya seperti itu. Jadi dua tugas ini aja. Kalau misalkan ada yang kesulitan, nanti silahkan ditanyakan di grup. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Kalau nggak ada, saya akhiri dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu minggu depan untuk membahas ini lebih detail. Kita akhiri dulu. Oh iya, sebelum mumpung saya belum lupa, minta tolong on cam sebentar, saya capture ya. Biar untuk dokumen. Oke. Oke, sebentar untuk halaman pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, yang halaman 2, satu halaman aja. Oke, terima kasih atas kehadirannya ya. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Kalau ada kesulitan sekali lagi silakan japri saya atau langsung ke grup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya N ya. Terima kasih.